Halo teman rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul di mana film ini menceritakan seorang wanita yang kejiwaannya terganggu karena sejak umur 11 tahun dijadikan kupu-kupu malam. Bagaimanakah keseruan alur cerita film ini? Langsung saja mari kita tonton. Film akan berfokus pada seorang wanita yang bernama Alice. Ia bekerja sebagai kupu-kupu malam dan pada saat itu ia terlihat agak kesal dikarenakan pelanggannya tidak membayar upah yang sesuai target yang telah mereka sepakati sebelumnya. Untuk melampiaskan emosinya itu, Alice lalu membeli paket barang haram dari temannya dan janjian untuk bertemu di sebuah klub malam. Sesampainya di sana, Alice pun langsung melakukan transaksi di depan teman-temannya yang lain. Tanpa ada rasa beban sedikit pun, saat mereka mengobrol nampak seorang pria yang tampan yang cukup menarik perhatian dari Alice. Teman-temannya pun menyarankan agar Alice mendekati pria tersebut. Dan singkat cerita, Alice pun mengajaknya ke rumah untuk menongcret-nongcret bersama. Besok paginya, ibunda Alice yang bernama Nora terlihat sangat santai ketika anaknya mengajak seorang pria menginapi rumah mereka. Nora hanya protes, kemarin malam suara kloket-kloket Alice begitu keras, yang takutnya terdengar hingga ke rumah para tetangga. Nora juga khawatir Sugar Daddy dari Alice nantinya tahu jika rumah yang selama ini diberikan kepada mereka disalahgunakan untuk mantap-mantap dengan pria lain. Mendengar hal tersebut, Alice pun teringat jika Sugar Daddy-nya yang bernama Christian akan berkunjung ke sana nanti malam. Maka dari itu, Alice meminta kepada ibunya agar mengungsi sementara waktu ke tempat yang lain. Nora pun setuju asalkan Alice memberikannya sejumlah uang. Awalnya Alice protes, namun akhirnya ia menuruti permintaan ibundanya. Setelah Nora menyinggung pengorbanannya saat melahirkan hingga membesarkan Alice seperti saat ini. Malam harinya, Christian pun tiba di sana dan disambut dengan pelukan manja dari si Alice. Sambil merajuk, Alice menanyakan mengapa Christian jarang menemuinya belakangan ini. Christian pun meminta maaf dan mengatakan jika ia sedang sibuk mempersiapkan restoran barunya di ibu kota. Untuk mendapatkan lebih banyak uang, Alice berbohong kepada Christian dan mengatakan jika ibunya sedang sakit ginjal, sehingga membutuhkan biaya untuk berobat. Tanpa berpikir panjang, Christian pun mengatakan akan mentransfernya sejumlah uang. Dan sesudah itu mereka pun langsung menongcret-nongcret bersama. Sesudah semuanya beres, Alice langsung mengajak teman yang bernama Michelle dan teman-teman yang lain untuk party di klub malam. Kali ini giliran Alice mencari hiburan dengan menyewa jasa pria kupu-kupu malam. Setelah berbasa-basi sejenak, mereka pun langsung menongcret-nongcret bersama. Besok paginya, sesampai di rumah Alice dimarahi ibunya karena ketahuan menghamburkan uang di tempat hiburan. Selain itu, di sana Nora kembali meminta uang kepada Alice dan mengaku sedang terlilit hutang akibat bermain judi. Mendengar omongan seperti itu tentunya membuat Alice menjadi emosi, di mana ia bekerja keras jualan bakpao embamnya ke semua pria, namun ibundanya malah berleha-leha dan menghabiskan uangnya dengan bermain judi. Tak kuat dirongrong oleh ibunya selama ini, Alice pun lantas mengusir ibundanya dari rumah tersebut. Singkat cerita, ketika Alice dan Michelle berada di tempat gym, tanpa sengaja mereka bertemu dengan Marcus, teman kelas SMA-nya Alice dahulu. Marcus berkata jika ia bekerja di gym itu sebagai tim marketing. Lalu saat Marcus menanyakan pekerjaan dari Alice, ia pun tidak bisa berkata apa-apa. Untungnya Michelle dengan cepat mengatakan jika temannya itu berjualan online shop. Sesudah itu, obrolan mereka pun diakhiri dengan pemberian nomor telepon Alice kepada Marcus. Malam harinya, Alice pun jujur kepada Michelle jika dulu Marcus merupakan mantan kekasihnya. Namun kini Alice merasa harus jaga jarak dengannya karena takut pekerjaan aslinya akan ketahuan. Sesudah selesai video call, tak diduga Christian pun datang ke sana secara tiba-tiba. Dengan emosi, Christian mengatakan jika ia sudah mengetahui selama ini jika rumah yang ia berikan pada Alice justru digunakan untuk menongcret-nongcret dengan bersama pria lain. Tanpa ampun, Alice pun diberikan pelajaran oleh Christian.
Namun tiba-tiba dari arah belakang ibunda Elis muncul dan menghujamnya berkali-kali hingga membuat Christian meninggoy di tempat. Sambil menenangkan Elis, ibunya pun berkata tak akan membiarkan siapapun menyakiti anaknya itu. Sesudah Elis merasa tenang, Nora lalu mengajaknya untuk membersihkan TKP. Kemudian pergi ke suatu tempat dengan menggunakan mobil miliknya Christian. Mereka ternyata pergi ke sebuah bengkel dan menyuruh montir di sana untuk segera menghancurkan mobil tersebut. Tak lupa Nora memberikan sejumlah uang dan berpesan kepada montir itu untuk menutup mulutnya rapat-rapat. Apesnya, dompet Elis tertinggal di dalam mobil sehingga hal itu digunakan oleh sang montir untuk mencari alamat mereka dan memeras ibundanya si Elis. Sang montir pun mengaku jika telah ditanyai pihak kepolisian tentang asal-usul mobil yang diserahkan Nora tempo hari. Dan agar dirinya tetap tutup mulut, montir itu pun meminta uang sejumlah 300.000 peso. Di saat montir itu lengah, Nora langsung menghujamnya hingga meninggoy di tempat. Mendengar keributan itu, Elis pun keluar dan menyaksikan aksi ibunya secara langsung. Sesudah membersihkan TKP, tak berselang lama Elis mendapat panggilan telepon dari Markus. Elis mengatakan jika itu panggilan dari customernya. Mengetahui hal tersebut, Nora lantas mempersiapkan pakaian kerja anaknya itu. Ia lalu menyuruh Elis lekas-lekas bekerja karena uang mereka kini sudah menipis. Mereka pun bertemu di sebuah kafe dan di sana Markus mengaku kepada Elis jika ia bukanlah marketing, melainkan hanyalah seorang pembantu di gym tersebut. Di sana juga Markus meminta maaf perihal masa lalu mereka karena sudah meninggalkan Elis secara sepihak. Dan kini Markus berjanji akan menembus semua kesalahan yang ia perbuat terdahulu. Namun di tengah-tengah obrolan, Nora pun datang untuk meminta uang kepada Elis. Lalu saat perjalanan pulang, Elis sempat ingin berkata jujur tentang pekerjaannya, namun ia batal melakukannya karena takut Markus nanti kembali meninggalkannya. Lalu pada suatu hari sebelum menemui kliennya, Elis berkata kepada ibunya jika ia ingin berhenti menjadi kupu-kupu malam. Elis mengaku sudah tak tahan lagi melanjutkan pekerjaan haram tersebut. Namun Nora langsung mengatakan jika Elis tak memiliki skill di bidang yang lain. Dan hanya dengan menjadi kupu-kupu malam, mereka mampu mendapatkan uang yang banyak dan membeli apapun secara instan. Setelah menyervis kliennya, Elis kemudian pergi ke sebuah klub malam untuk mencari pria penghibur di sana. Seakan ingin membalas dendam, setiap kali selesai melayani kliennya, ia selalu mencari pria kupu-kupu malam untuk gantian dilayani. Betapa kagetnya Elis ketika tidurnya baru bangun menemukan pria itu sudah tak bernyawa di sisinya. Nora sang ibu pun menjelaskan jika ia sudah menghabisinya karena ia ketahuan mencuri uangnya si Elis. Tanpa berpikir panjang, jenazah itu pun mereka langsung potong menjadi beberapa bagian dan menguburnya di belakang rumah. Beberapa hari kemudian Elis sambil menangis menelpon Markus yang saat itu berada di jalan. Merasa hal itu sangat penting, Markus pun mengatakan akan segera pergi ke rumahnya. Tak lupa Markus menghubungi Michelle dan memberitahu jika Elis sedang dalam bahaya di rumahnya. Sementara saat Elis akan kabur dari rumahnya, ia pun ketahuan oleh ibunya dan langsung diberi pelajaran. Ketika Markus tiba di rumah Elis dan tak ada respon saat ia memanggil Elis, Markus pun masuk perlahan-lahan melalui pintu yang tak terkunci. Ketika telah di dalam rumah, tiba-tiba Markus terjatuh pingsan akibat ancaman vas bunga yang ia terima dari ibunya. Ketika tersadar, ia pun sudah dalam posisi terikat di pangkuan Elisa dan di sana Elisa mengaku jika ia adalah Nora, sang ibunya Elis. Di sana ia mengatakan jika betapa sakit hati anaknya ketika dulu Markus pergi meninggalkannya begitu saja. Lalu kita diajak flashback ke beberapa adegan di mana memperlihatkan sosok Elis yang ternyata ia sendirilah yang menghabisi nyawa Christian, sang montir dan si pria kupu-kupu malam tersebut. Keberadaan Nora selama ini ternyata hanyalah imajinasi dari Elis semata saja. Tanpa ampun di sana Elis mulai menyiksa si Markus. Seperti orang kerasukan, di sana kejiwaan Elis terus bergantian dengan kepribadian ibundanya. Ketika ajal Markus di ujung tanduk, untungnya Michelle datang dan langsung mendorong Elis. Duel sengit di antara mereka berdua pun tak terhindarkan.
Untungnya ketika Michelle sibuk melawan Alice, Marcus langsung menyerang Alice hingga terkapar tak berdaya. Saat itulah Alice kembali flashback ketika ingin bundir, namun dicegah oleh ibundanya. Saat mereka berdua rebutan pisau tanpa sengaja justru mengenai Nora dan membuatnya akhirnya meninggoy di tempat. Beberapa hari kemudian terlihat Marcus dan Michelle sedang berbincang-bincang dengan seorang dokter di sebuah rumah sakit. Dokter itu menjelaskan jika Alice mengalami gangguan kepribadian dari usia 16 tahun, dikarenakan belum bisa menerima kepergian ibunya. Meskipun Nora sudah menjadikan Alice pemalam sejak berusia 11 tahun dan berperilaku tidak baik kepadanya, namun Alice tetap mencintainya dengan setulus hati. Marcus dan Michelle pun hanya bisa menatap iba kepada Alice yang sedang berbaring di balik jeruji besi. Selain itu, mereka pun hanya bisa menjenguk dari kejauhan dikarenakan Alice kini sudah tergolong pasien yang sangat-sangat berbahaya. Dan film ini pun selesai. Oke teman rehat, sekian dulu alur cerita film kali ini. Jika kalian suka, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa menikmati alur cerita film dari channel ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya undur diri. Sampai jumpa.